Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan dan sebelumnya kita akan sapa dulu penelpon dari Semarang. Ada Bapak Suwarno. Selamat pagi Pak Suwarno. Selamat pagi Bu. Ya, silakan langsung dengan pertanyaannya Pak. Iya, ini kalau saya lihat memang mestinya dari pihak Sandiaga itu mestinya dia tahu apabila dikabulkan permohonan Pak Ahok tidak cuti, maka Pak Ahok bisa balik nyerang atau mempertahankan semua serangan-serangan daripada si mereka yang berkampanye. Namun sepertinya ini memang sengaja dibuat, sepertinya mungkinkah ada sesuatu di balik dipaksanya cuti 4 sampai 6 bulan Pak Ahok. Pertama, rakyat dirugikan. Kenapa dirugikan? Selama itu Pak Ahok tidak bisa melayani rakyat. Yang kedua itu pernah terjadi anggaran yang fiktif atau boleh katakan yang amburadul itu yang 12,1 triliun untuk membeli UPS itu kan sangat besar sekali anggaran itu. Nah, saat cuti ini saat-saat yang untuk penyusunan anggaran ini yang sangat dikhawatirkan oleh rakyat ya. Nah, ini ada sesuatukah di balik pemaksaan cuti ini supaya ada anggaran-anggaran yang akan timbul lagi, anggaran yang boleh dikatakan fiktif lagi. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab nantinya? Baik, Pak Suwarno. Dan kedua juga rakyat rugi jadinya. Iya, baik Pak Suwarno, terima kasih banyak telah berpartisipasi bersama kami. Kami sudah mendapat inti dari pendapat Pak Suwarno. Ini menarik ketika tadi Pak Ekmal mengatakan kontra terhadap uji materi dan kemudian ini menyetujui bahwa memang tidak usah cuti seorang kepala daerah seperti itu. Pendapat saya begini, saya sekali lagi bukan mengatakan tidak boleh cuti ya atau ini tidak setuju dengan ini. Tetapi saya begini, yang menarik adalah tadi kampanyenya. Jadi pilihan kalau dia nggak kampanye ya sudah, dia nggak usah cuti. Tapi kalau dia mau kampanye, dia harus cuti loh. Jadi di situnya gitu ya. Jadi jangan dibalik, oh ini cuti hak atau bukan gitu ya. Dan satu hal begini. Banyak mengatakan cuti itu sebenarnya kewajiban sekarang, bukan jadi hak. Saya jarang ya, kecuali kalau misalnya saya ngajar, mahasiswa yang mengatakan, Pak ini hak kuliah, tapi saya merasa jadi kewajiban untuk kuliah. Nah, sebenarnya kalau bilang cuti itu hak warga negara yang wajib memenuhi hak masyarakat itu. Nah, kalau lihat di dalam undang-undang tadi 70 ayat 3 ya, ayat 3 itu dikatakan harus izin, harus cuti begitu. Cuti di luar tanggungan negara. Tetapi pasal ayat 2-nya, kalau gubernur lain nih, misalnya contohnya kan di ayat 2-nya itu, Pak Ridwan Kamil mau jadi tim kampanye Pak Ahok. Dia itu harus cuti, harus izin kampanye. Dalam bahasanya 70 ayat 2, dia melakukan izin kampanye untuk bantuin Pak Ahok. Nah, tetapi dalam 70 ayat 3-nya, kenapa petahana istilahnya cuti? Jadi mestinya kalau menurut saya, istilahnya harus sama. Jadi nggak usah pakai istilah cuti, tetapi izin kampanye. Jadi petahana harus melakukan izin kampanye. Jadi masyarakat tidak dibingungkan cuti itu hak atau kewajiban. Baik. Artinya Pak Dwi dengan melihat kemudian pertimbangan-pertimbangan apa kemudian menjadi dampak negatifnya, apa kemudian menjadi manfaatnya, kira-kira menurut Anda potensi permohonan uji materi oleh Ahok dikabulkan oleh MK atau seperti apa? Memang begini, ini terlalu prematur untuk sampai kepada kesimpulan dikabulkan atau tidak dikabulkan ya, atau ditolak. Nah, cuman kalau misalnya sekali lagi ini kan permintaan kemarin masih banyak kosong-kosongnya, masih banyak kekurangannya. Terus Pak Ahok katanya kemarin sudah manggil pakar-pakar untuk ini. Nah, asalkan dia memiliki argumen dalil yang begitu kuat bahwa saya boleh saya sebagai warga negara, walaupun saya mengajukan sebagai calon di dalam pilkada ini, saya punya hak untuk tidak kampanye. Dan dia punya bukti dalam sejarah. Karena saya cari-cari, saya teliti, kok kayaknya di negara-negara manapun, kalau dia mau pilkada, atau dia mau election, ikut pemilu, dia harus kampanye. Nah ini kan menarik. Nah, kalau misalnya dia tidak ada komparasi, dan dia tidak bisa membuktikan bahwa bisa adanya hak untuk tidak berkampanye selama pilkada, kemungkinan besarnya bakal ditolak. Kalau misalnya di situ ya. Nah, cuman kalau misalnya dia menariknya lebih kepada selama dan dalam itu, balik kepada yang undang-undang lama, itu mungkin masih ada kemungkinan. MK sendiri memberikan waktu 14 hari bagi Ahok untuk memperbaiki permohonannya seperti itu, sementara Ahok sendiri sudah menyanggupi dalam 2 hari tuntas. Nah, kita lihat bagaimana dinamika dari permohonan uji materi oleh Ahok ini seperti itu. Apakah akan dikabulkan oleh MK atau justru ditolak? Baik, Pak Dwi, terima kasih telah berbicara bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi. Selamat pagi, Pak.
Dipersembahkan oleh Selera lo, gaya gue, keinginan kita, semuanya beda. Dan Mataharimall.com punya banyak pilihan barang, cara bayar, sampai pengiriman untuk kita semua. Mataharimall.com, semua ada, semua belanja. Wujudkan profesionalisme dan kerja nyata untuk pendidikan yang lebih baik dan masyarakat berkepribadian dalam kebudayaan. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-71, Merdeka! Cynthia Rompas hadir menyapa Anda dalam program Ruang Bisnis. Dari data-data Dinas Perhubungan, di tahun 2014 penjualan tiket pesawat itu sudah di atas 120 juta lembar. Investasinya hanya sekali seumur hidup ya. Tidak ada iuran tahunan, tidak ada iuran bulanan, bahkan tidak ada biaya administrasi. Artinya usaha ini sangat mudah dijalankan. Selera lo, gaya gue, keinginan kita, semuanya beda. Dan Mataharimall.com punya banyak pilihan untuk kita. Apapun yang kita butuh, dan apapun yang kita pengen, semua ada. Mulai dari pilihan barang, cara pembayaran, sampai cara pengiriman, tinggal pilih. Mataharimall.com, semua ada, semua belanja. For more insights from Indonesia's #1 business magazine, log on to globeasia.com. Dipersembahkan oleh Pemirsa, kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Upper East Side, New York dibobol maling hari Senin waktu setempat. Sejumlah barang berharga raib termasuk mobil diplomat Honda Odyssey berwarna coklat yang diparkir di halaman luar. Berdasarkan gambar yang terekam di CCTV, pelaku berjumlah 2 orang, laki-laki dan perempuan berusia sekitar 20 tahun. Mereka masuk ke dalam gedung melalui pintu samping sambil melucuti barang-barang berharga yang mudah dibawa. Pejabat pelaksana Konsul Jenderal RI Beni Siahaan mengaku terkejut sekaligus menyesalkan pencurian ini karena terjadi di New York yang seharusnya aman. Siahaan menduga kantornya bisa menjadi sasaran para pencuri karena terletak di kompleks elit 68th Street. Siahaan berharap kedua pelaku segera ditangkap. Pencurian di kawasan Upper East Side ini bukan baru pertama kali terjadi. Tahun 2009 kantor konsulat Bulgaria di kawasan ini juga pernah mengalami peristiwa serupa. Otoritas Jasa Keuangan bersama UPH meluncurkan buku seri literasi keuangan tingkat perguruan tinggi di Universitas Pelita Harapan. Buku literasi ini untuk memberikan pemahaman mengenai perkembangan berbagai sektor jasa keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan OJK meluncurkan buku seri literasi keuangan tingkat perguruan tinggi di Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Tangerang, Banten. Peluncuran buku tersebut sebagai bentuk implementasi dari Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang salah satu pilarnya mengamanatkan penyelenggaraan edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan. Ketua OJK Mulyaman Hadad mengatakan, buku literasi diluncurkan untuk memberikan pemahaman mengenai perkembangan berbagai sektor jasa keuangan di Indonesia. Buku ini tidak hanya menerapkan teori, tetapi juga studi kasus, sehingga memudahkan pembaca untuk memahaminya. Mulyaman mengatakan, berdasarkan survei OJK, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 21,84%, sedangkan indeks inklusi 59,74%. Oleh sebab itu, Mulyaman berharap dengan adanya peluncuran buku ini, indeks literasi ini bisa meningkat hingga akhir tahun 2016 mencapai 27,8%, sedangkan inklusi sebesar 65,7%. Kita akan meningkatkan edukasi keuangan kepada seluruh masyarakat
Nah, seperti tadi saya sampaikan, kan kita sudah menyusun buku pedoman tidak hanya untuk anak SD, SMP, SMA, dan sekarang yang kita launching aja untuk perguruan tinggi. Ya. Kita harapkan pengetahuan keuangan tentu saja sesuai dengan level pendidikan masing-masing bisa semakin hari semakin baik. Ya. Dan tentu saja ini punya tujuan besar di belakang itu, ya, karena literasi keuangan itu menjadi faktor penting, ya, bagi pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Dan juga kalau terus kita dorong bisa meningkatkan akses keuangan yang lebih besar pada seluruh masyarakat. Ya. Sementara itu, Rektor UPH Jonathan L. Parapak mengatakan bahwa buku literasi ini sangat bermanfaat bagi pembelajaran di kampus. Jonathan menyebut UPH siap menerapkan materi yang ada di buku literasi tersebut untuk diterapkan di kurikulum perkuliahan UPH, khususnya di Fakultas Ekonomi. Siap sesungguhnya untuk dijadikan bagian dari perkuliahan. Ada dua cara, satu bisa di-embedded, dimasukkan ke dalam kurikulum, atau memang bisa jadikan satu pilihan, atau juga memang bagian dari misalnya di business school, sehingga dengan demikian ini khususnya mahasiswa business school akan lebih siap untuk itu. Tapi tadi kan ada penekanan yang penting. Saya juga pribadi merasa ini buku ini bagus nih. Ya saya juga mau baca. Ya sehingga masyarakat kita lebih khusus mahasiswa betul-betul memahami berbagai sektor keuangan yang sesungguhnya bagian dari pembangunan ekonomi. Ya jadi saya harap mahasiswa kita nanti akan pastikan di library itu akan diambil oleh mahasiswa. Sebagai tindak lanjut peluncuran buku dan dalam rangka pemanfaatannya, OJK akan membagikan buku seri literasi ini ke berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dalam rangka memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya mahasiswa Indonesia. Nori Utari, Yanuar Ahmadsyah, Berita 1, Tangerang, Banten. Dipersembahkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Kongres ketiga Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis Asia atau The Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institution atau AACC di Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali. Acara ini dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo dengan diawali pertemuan setingkat Sekretaris Jenderal dan dilanjutkan dengan pertemuan anggota AACC. Dengan tema AACC tahun ini, pemajuan dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, acara ini diikuti oleh 18 negara anggota AACC, Eropa, dan Afrika. Pada Kongres AACC tahun ini berhasil melahirkan Deklarasi Bali. Di antaranya, dibentuknya Sekretariat Tetap, Sekretariat Bersama, yaitu di Indonesia dan Korea Selatan. Kongres ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi terciptanya komitmen bersama negara-negara anggota AACC dalam rangka mempromosikan demokrasi, penegakan hukum, dan hak asasi manusia. Dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh